akan Allah Malik, Allah yang memiliki, Allah Razik, Allah yang mendatangkan rizki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, dan contohnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari di dunia ini, dan Allah jadikan ayyam tala'at alaihimus syams yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari yang pernah disinari oleh matahari adalah hari Jumat. Itu kekuasaan Allah. Menentukan mana yang dimuliakan di antara ciptaan manusia. Banyak manusia yang diciptakan oleh para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan nanti khairu sebagai kalimullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa sebagai ruhullah, dan Allah sebagai habibullah, kekasih Allah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Umatnya pun ikut dijadikan umat yang paling mulia. Umurnya pendek. Tapi karena nabi kita ini adalah nabi yang paling dicintai Allah, habibullah, Sayyid Quran berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Apa sebabnya? Sehingga Nabi SAW menjadi manusia yang paling dicintai Allah. Sebabnya adalah karena di dalam hati seseorang yang di dalam nafiyah, rasa cinta Allah alaihi wasallam. Bin Hazin, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hati seorang hamba apabila di hati hamba tersebut ada rasa cinta kepada hamba Allah. Maka nanti di akhirat, di tengah-tengah hiruk pikuknya hari mahsyar, Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil, ainal mutahabbina fi jalali. Mana orang-orang yang saat di dunia mencintai hamba-hambaku kan dicintai oleh Allah. Apa bukti kita kepada ini? Yakin bagaimana cinta seorang ibu kepada anaknya. Luar biasa. Bahkan seorang ibu siap mengorbankan nyawanya demi keselamatan anaknya. Tapi tidak banyak. Tidak bisa cinta seorang ibu kepada anaknya mengalahkan cinta Nabi kepada umatnya. Apa alasannya? Karena hari ini banyak seorang ibu yang mengatakan cinta anak, sayang anak-anaknya, setakatan yang tinggi kepada anaknya. Itu membiarkan anak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Apakah itu yang dikatakan cinta sejati? Tidak. Itu cinta yang penuh dengan kedustaan. Cinta fata morgana. Karena seseorang yang meninggalkan sholat, di dunia dia tidak akan pernah bahagia, apalagi di yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang lari dari sholat, lari dari perintah Allah, di dunia dia pasti susah, dan di akhirat dimasarkan dalam keadaan buta. Man taraka shalah hatta madha waktuha thumma qadha. Maka nanti di akhirat dia harus mampir ke neraka satu hukup lamanya. Apakah seorang ibu yang membiarkan anaknya mampir ke neraka dikatakan cinta kepada anaknya? Tidak. Man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alal Qur'an khalfahu qadahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, Al-Quran akan menuntun dia sampai ke surga. Tapi siapa orang yang tidak peduli kepada Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, Al-Quran hanya disimpan dan tidak diapa-apakan,
maka Al-Quran akan menuntut dia dan mendorong dia sampai ke neraka. Apakah ibu macam itu dikatakan cinta kepada anak? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari apa? Dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Karena bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Kalau kamu sayang kepada anak kamu, istri kamu, jaga mereka, rawat mereka, pelihara mereka, bimbing mereka, didik mereka, tuntun mereka, supaya sampai ke surga. Karena kehidupan akhirat kekal abadi selama-lamanya. Maka cinta Nabi SAW kepada ini umat melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Karena Nabi bukan hanya memikirkan keadaan manusia di dunia, tidak. Tapi keadaan manusia, keselamatan manusia, kesuksesan manusia di dunia sampai di akhirat dipikirkan setiap saat oleh Nabi SAW. Buktinya apa kalau Nabi cinta kepada kita? Buktinya suatu hari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Ra'aitu yauman sururan fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Aku melihat kegembiraan di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah. Maka saat itu aku katakan, wahai Rasulullah, ud'uli, doakan saya. Aisyah minta doa khusus dari Nabi SAW. Malanat wa ma'asrarat wa anta a'lamu minni. Ya Allah, ampuni dosa istriku Aisyah, ya Allah. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Dan engkau maha tahu, ya Allah, dosa apa yang pernah dilakukan oleh istriku Aisyah, ampunkan semuanya. Subhanallah, doa seorang Nabi mustajab. Maka saat itu Aisyah gembira yang luar biasa. Sehingga dia mengatakan, fafarihtu farhan hatta saqata ra'si ala hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisababil farah. Aku gembira, aku senang, aku bahagia. Karena Nabi mendoakan aku. Sampai saking senangnya aku, kepalaku ini jatuh di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Aisyah begitu senang dan gembira, Nabala bi abi wa ummi ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, aku senang, aku gembira saat ini. Maka kesempatan pada saat itu, Nabi sampaikan kepada Aisyah, Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, lewat Aisyah Nabi sampaikan, i'lami ya Aisyah. Ketahuilah wahai istriku Aisyah. Wallahu alladhi qad ba'atha Muhammad nabiyyan bil haq. Aku bersumpah wahai Aisyah dengan nama Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi yang hak li salatin. Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa setiap selesai mengerjakan salat, aku tidak pernah lupa mendoakan umatku. Maka saat itu Aisyah faham. Ternyata cinta Nabi kepada ini umat luar biasa. Cinta Nabi kepada kita luar biasa. Sehingga tidak pernah Nabi melupakan doa untuk kita semua. Itu sebabnya Allah cinta kepada Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW mutawalliyal ahzan da'iman. Gelisah bukan memikirkan pribadinya, gelisah bukan memikirkan keluarganya, tapi Nabi risau, gelisah, fikir, memikirkan keselamatan kita. Sehingga di siang hari Nabi bercucuran keringat, di malam hari Nabi bercucuran air mata. Kenapa bercucuran keringat? Mendatangi umat, menuntun umat, mengajar umat. Fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Di atas kuda di siang hari berjumpa manusia.
di atas sajadah di malam hari, tenggelam di tengah-tengah umat di siang hari, bermesraan, berhamburan air mata di malam hari. Turun perintah Allah di siang hari, ya ayyuhal mudassir, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan kepada manusia. Maka saat itu Nabi bergegas dari tidurnya, menyingkirkan selimutnya, dan Nabi sampaikan, la rahata ba'dal yaum. Tidak ada istirahat lagi mulai hari ini. Nabi ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena kalau umat akan dikuasai oleh hawa nafsu, umat akan berbondong-bondong masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka Nabi katakan, la rahata ba'dal yaum. Tidak ada istirahat lagi setelah hari ini. Nabi membuktikan cintanya kepada kita. Nabi membuktikan sayangnya kepada ini umat. Sehingga Nabi tidak nyenyak ketika tidur dan tidak kenyang ketika makan. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi SAW. Didapati saat itu Nabi sedang sholat dalam keadaan duduk. Maka Umar pun heran dengan peristiwa itu. Umar bertanya, ya Rasulullah, araka tusalli jalisan fama asab. Maka Nabi katakan, asobani alju ya Umar. Saat ini aku lapar. Maka Umar pun menangis. Melihat keadaan kekasih Allah yang telah miskin. Istri Nabi bukan orang miskin. Khadijah radhiyallahu anha adalah saudagar yang sangat kaya raya. Tapi harta beliau telah dihabiskan demi umatnya, demi menuntun kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis melihat keadaan Nabi. Saat Umar menangis, Nabi SAW katakan, ya Umar la tabki. Wahai Umar, jangan kau menangis. Tidak perlu kau menangis, wahai Umar. Fa inna syiddatul hisab yaumal qiyamah. Wa inna syiddatal hisab yaumal qiyamah lan tusibul ja'i. Idza orang yang mau berlakhirat nanti. Kita ini tabah. Supaya kita ini yakin bahwa penderitaan di dunia yang sementara ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan di akhirat nanti. Kesenangan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kesenangan yang ketika mendapat ujian dari Allah. Dan jangan sombong ketika mendapat titipan nikmat Allah. Gunakan semua itu untuk tetap istiqomah taat kepada Allah. Karena kehidupan akhirat kekal abadi selama-lamanya. Maka tangisan Umar pun berhenti. Karena sekalian rahimakumullah. Cinta Nabi bukan hanya setakat cinta di dunia saja. Sampai menjelang beliau hampir meninggal dunia. Yang terucap di lisan Nabi SAW adalah umatku, umatku, umatku. Jagalah sholat. Jangan main-main di dalam sholat. Kerjakan. Wanita bisa menjadi pendorong kamu masuk ke dalam surga. Dan wanita juga bisa menjadi dengan mudah masuk ke dalam surga. Tapi ketika kamu gagal mendidik wanita kamu dengan baik, maka itu akan menjadi asbab kamu terjungkir ke dalam neraka jahanam. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sebagian istri dan anak kamu akan menjadi musuh-musuh kamu. Kenapa mereka menjadi musuh? Padahal di dunia kita sudah susah payah, jungkir balik, bekerja keras, menghadapi segala macam masalah demi anak dan istri kita. Ternyata mereka justru menjadi musuh kita di akhirat. Apa sebabnya? Karena kita salah mendidik mereka. Istri menjadi musuh kita di akhirat nanti. Ingatkan kita supaya hati-hati. Ummati, ummati, umatku, umat. Begitu juga ketika datang hari kiamat. Yang pertama kali dibangkitkan dari Jibril alaihi salatu wassalam atas perintah Allah. Ketika Nabi bangun dari tidurnya,
Di yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, hadza yaumu ma wa'adaka rabbuk. Inilah hari yang Allah janjikan kepada manusia, yaitu datangnya hari kiamat. Mendengar peristiwa itu, nah di mana umatku wahai Jibril? Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita semua. Sampai di mahsyar, ketika manusia dalam keadaan susah, sebagian orang tenggelam dengan saudara dengan saudara yang lain, kerabat, apalagi cuma teman biasa. Kenapa manusia sudah tidak kenal? Karena gentingnya hari mahsyar. Nabi SAW pada saat itu menantikan umatnya, ingin memberikan minum dari tangannya yang mulia, dari air telaga Kausar, yang mana apabila orang minum air tersebut, la yadma'u ba'daha abadan hatta yadkhulahul jannah, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya sampai masuk ke dalam surga. Ditunggu oleh Nabi di telaga Kausar, dinantikan oleh Nabi di telaga Kausar. Nabi ingin memberikan minum dengan tangannya yang mulia karena cinta beliau kepada kita. Begitu juga ketika amal manusia, amal umat ini ditimbang di mizan. Nabi berdiri di pinggir timbangan. Nabi mendoakan supaya timbangan amal kebaikan umatnya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika umat ini datar 500 tahun menurun, tipisnya lebih tipis daripada rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Ada yang selamat ketika meniti sirat. Ada yang berlari, ada yang seperti kilat, ada yang berjalan, ada yang merangkak-rangkak, tapi tidak sedikit manusia yang tercebur ke dalam neraka jahanam. Saat itu Nabi berdiri di pinggir, Allahumma Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku ya Allah. Maka Nabi SAW terbukti bahwa beliau adalah seorang nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Bahkan semua nabi yang punya doa mustajab telah digunakan saat mereka hidup di dunia, kecuali Nabi Muhammad SAW. Doa ampuh, doa mustajab itu disimpan oleh Nabi untuk syafaat bagi umatnya di akhirat nanti. Ini bukti bagaimana cinta Nabi SAW kepada kita semua. Penderitaan di atas penderitaan dilewati oleh Nabi. Bahkan beliau mengatakan, wallahi laqad udhitu fillah ma lam yudha ahad. Demi Allah, aku Muhammad telah mengalami penderitaan ujian lebih berat dari ujian yang pernah aku alami. Kenapa Nabi tidak mau berhenti? Kenapa sallallahu alaihi wasallam ra'al ummi aini? Karena Nabi SAW melihat dengan matanya keadaan surga, indahnya surga, lebih indahnya surga. Dan aku ditunjukkan neraka di depan mataku. Demi Allah, tidak ada penderitaan, tidak ada kehinaan, tidak ada kesengsaraan dibandingkan kesengsaraan manusia di dalam neraka. Semua telah disaksikan oleh Nabi. Maka Nabi katakan kepada kita, lau ta'lamuna ma'alam labakaitum katsiran wal tadhaku qalilan. Wahai umatku, kata Nabi, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu lihat apa yang aku lihat, kalau kamu dengar apa yang aku, Nabi tahu apa yang belum kita tahu. Nabi lihat apa yang belum kita lihat. Maka Nabi ingatkan kita, Nabi tuntun kita, Nabi ajarin kita supaya kita tidak ditipu oleh setan, supaya kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, supaya kita tidak terlena dengan suasana dan keadaan, supaya kita sadar bahwa setiap kita, setiap langkah, setiap detik yang kita lewatkan, hakikatnya kita sehat yang singkat ini. Marilah sama-sama kita tambahkan cinta kita kepada Nabi SAW. Karena Nabi sangat dan
kalau kita ingin selamat. Apa itu? Pegang sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Qila wa may jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan siapa yang melawan aku itulah orang yang menolak surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.